keganjalan karena sudah mau menuju ke audit. Jadi Bapak Minola sedikit-sedikit mulai menyinggung hal-hal yang berbau angka pembayaran dana. Dimulai kayaknya dari masalah dana sekolah, ya kan? Dana pembayaran sekolah yang pro dan kontranya untuk dikirimkan ke email. Dari pihak Koko RO pengen dikirimkan ke email biar tahu angkanya berapa, sementara dari pihak SW-nya yang tidak mau. Karena saya yang mendapatkan hak asuh anak, saya yang diberikan hak asuh anak ya secara resmi gitu kan, dia bilang seperti begitu kurang lebih. Jadi itu ya harus saya yang bertanggung jawab, dikirimkan ke saya gitu. Katanya sih begitu ya kok kata aku. Terus kalian udah ngeliat kan yang bukti dokcinnya kasih tahu apa namanya masalah pembiayaan per 3 bulan sekali itu. Ada VT baru di akun Drama Halu, katanya CEO SW bau lambung. Bau lambung gimana? Bau lambung gimana? Bau jigong mulutnya. Jigong tuh. Nih ya, aku liatin sekali lagi, kalian bisa baca ya, biar kalian tahu masalah tentang pembiayaan, biar nggak bau lambung juga kalian ya. Tuh, ini kan jauh banget kan, Edan. Complicated lah menurut aku mah. Basic kali lah, jangan lari. Anjing, gua kebiasaan kalau sore ikut partisipasi anjir. Itu ya, kalian udah baca kan, gila kan, pembayaran sekolah tuh per 3 bulan sekali 17 juta. Ini per bulan 25 juta. Coba meraup keuntungan dari yang sekolah aja. Ya kan udah berapa tuh? Untuk 2 bulan udah masuk kantong tuh, tanpa potongan sama sekali. 2 bulan 100 juta bersih ke kantong dia. Kan per anak 25, ya kan? 1 bulan 50. Empaskan Onyo lah. Onyo mah kan udah balik. Ya kan? Bulan berikutnya juga belum kan, pembayaran sekolah belum dibutuhkan. 100 juta bersih. Ya kan? Tuh, itu dari 1 tuh nanti diaudit. Iya, rekaman udah. Tadi dokter udah lihat. SW tadi siang live, aku muak. SW itu live-nya bikin ngantuk beneran jualannya. Gua sempet lihat sih sebentar ya, kayaknya. Ya udahlah ya, give komen-komen aneh yang segala macam terserah. Apa Drama Halu posting bau lambung? Tapi adminnya malah sibuk buka lapak dan bukan story. Ini mah bukan ngebantu, tapi sengaja cari panggung biar akun Instagramnya. Ini siapa sih ini? Penting fokus nungguin yang di dalam biar cepat keluar dan gak busuk di sana. Marahin Niki dia nih, si banci cosplay ini. Gue buka TikTok, kenapa muncul muka penyet kayak rempeyek begini? Bentar. Drama Halu ya, bentar ya. Hah? Bau lambung, masa sih? Nikita Mirzani ya melakukan telepon ya, yang dimana telepon itu membongkar semua tentang CEO dan si wanita bau lambung. Ya Allah, dan sampai membahas tentang fans-fansi Sergio itu, ya kan? Ngakak banget teman-teman, kalian coba deh dengerin tuh voice note si Nikita Mirzani. Bukan teleponan Nikita Mirzani yang sampai 6 menit. Oh sorry guys, jadi kalau yang di TikTok itu yang di Igoy Dokcim baru nggak. Sebenarnya yang diperlihatkan itu kita harus subscribe. Jadi hanya dilihatkan yang
voice note teleponan yang hanya beberapa detik. Kalau kalian mau denger full 6 menit, kalian harus bayar. Nggak, di akun Tessa juga nggak tahu. Kalau Bunda Tessa mah kayaknya sama deh. Kayaknya sama deh, ya nggak sih? Preview doang. Apa udah semuanya? Aduh, semuanya ya? Coba bentar aku lihat ya. Karena bertanya-tanya terus. Oke, gue jawab ya. Jadi Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia masih culun banget ya. Badannya tuh nggak kayak sekarang atletis gitu. Atletis juga karena sesuatu gitu kan. Nah, dia kenal sama gue, dia follow gue. Dari dulu dia follow Instagram gue, tapi gue tidak pernah follow dia balik. Ya, karena dia tuh bukan seperti yang fans-fansnya pikirkan. Papio, Mamio, Sarwenda Bolambung itu bukan kayak gitu. Dia tuh B aja, Bor. Dia B aja. Nah, kenapa sih waktu itu kok tiba-tiba gue nolongin dia? Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro right now. Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tuh tahun 2019 apa 2020, gue lupa gitu. Dia pakai Sinte kan, dia beli di Instagram online lah, ketahuan sama polisi situ kan, dicari dia. Habis itu dia kabur lewat tangga darurat, ketemulah dia di satu daerah Bandung atau Jawa Barat lah pokoknya. Nah, habis itu gue juga nggak tahu kenapa kok dia minta tolongnya ke gue gitu. Kenapa nggak ke temen-temennya yang lain gitu? Kenapa nggak ke keluarganya gitu? Nah, Sebetulnya gue kasihan juga sih sama keluarganya gara-gara gue nagih utang secara online. Karena busuknya Gio ini tuh banyak sekali, nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Aku tahu Apalagi itu. semenjak dia viral sama si Sarwanda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya, oh CEO, pengusaha, orang kiung riuk, nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah, sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja gue bohong atau enggak. Nah, kedua, fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta dan nggak tahu bodoh atau bagaimana, gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti stop kasus Sintenya itu ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan, belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang Bolambung, itu yang nggak akan ada. Nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya, karena stop di Polda Metro. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia jadinya rehab atau bagaimana. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia ada penghasilan samsek gitu. Cari nama keluarganya, tidak sekaya itu, dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya, tolong ya, nggak, mendingan kalian, kalau kalian cinta sama Bio ya udah kalian bikin sumbangan deh, rebukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. In this economy I need that money. Terus kenapa sih gue bisa kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah satu teman
mencintai seorang laki-laki, ya, dan bukan satu dua orang, bahkan temen yang paling deket banget sama gue itu sampai di DM sama Gio untuk menjadi kucingnya. Tapi temenku ini, sahabatku ini tidak mau karena dia itu kelinci bor gitu kan. Karena kalau mau menjadi kucing itu setidaknya harus gedong. Terus pas Gio itu viral sama Sarwen yang bawa lambung itu, ya, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba IG gue tuh di unfollow, walaupun gue nggak pernah follow dia sih, cuma agak aneh aja. Dan beberapa teman-teman Eke yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan dia yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan di unfollow sama Desma Gitar. Nah ini yang dia ketangkep terus dia kabur lo tangga darurat. Ini pengakuannya si Gio sendiri, si kucing ini ya, saat gue samperin dia ke Polda Metro Jaya dan di depan bapak polisi. Mengerti? Aku kerja lagi dulu ya, banyak pekerjaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue mau udah gak aneh, gue mau udah tahu. Yang tahu baru satu Dokcin yang udah Dokcin lihat postingan. Maksudnya kalau ceritanya yang dari NM, Masya Allah, tanpa NM harus cerita. Dokcin mah udah tahu, gue mau udah gambarannya udah tahu. Cuma memang kalau masalah yang fansnya, ya, fans Mamio Saraheo Muchos Graciasos, Dokcin sempat baca di thread, mana nih NM? Kami sudah cek di data di Polda Metro Jaya, tidak ada tuh ya. CEO atau Gio ini pernah masuk dalam juruji gitu kan. Itu tadi aku baru tahu kalau 3-4 hari ternyata belum bisa tercatat gitu kan. Nah lo gimana tuh? Tiap hari keluar, aduh sumpah gue nggak tahu. Nggak, kalau di ini kalau di lapas itu ada telepon. Kan sekarang udah bisa pakai handphone berbayar. Bisa bayar tapi telepon menggunakan komunikasi tapi melalui tracking, dipantau sama pihak dari dari kantor polisinya. Bisa, tapi dibatasi waktunya. Gitu. Udah modern sekarang. Bagaimana tadi 6 menit nggak kerasa ya. Tadi Dokci mau perdengarkan ke kalian, aku nggak bisa berkata-kata, hanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serem banget ya. Nanti ini pasti fans-fansnya udah pada nanti itu semua. Dokci mau pelajarin dulu. Astagfirullahaladzim. Dari 2017 ya tadi ya. 2017 kenalan, terus 2019 terjeratnya gitu kan. Unfollowan di situ tuh udah mulai perkara. Apa sih maksudnya, followan apalah gitu kan. Ulang kepanjangan. Mau diulang lagi? Ya udah sekali lagi ya. Tuhan. Buset. Aku jadi nelpon, karena bertanya-tanya terus. Oke. Gue jawab ya. Jadi Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia masih culun banget ya. Badannya tuh nggak kayak sekarang atletis gitu.
gitu, atletis juga karena sesuatu gitu kan. Nah, dia kenal sama gua, dia follow gua, dari dulu dia follow Instagram gua, tapi gua tidak pernah follow dia balik. Gua tidak pernah follow dia balik ya, karena dia tuh bukan seperti yang fans-fansnya pikirkan, Papio, Mamio, Sarwenda Bolambung itu, bukan kayak gitu. Dia tuh B aja, Bor. Dia B aja. Nah, kenapa sih waktu itu kok tiba-tiba gue nolongin dia? Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro right now. Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tuh tahun 2019 apa 2020, gue lupa gitu. Dia pakai Sinte kan, dia beli di Instagram online lah, ketahuan sama polisi situ kan, dicari dia, habis itu dia kabur lewat tangga darurat, ketemulah dia di satu daerah Bandung atau Jawa Barat lah pokoknya. Nah, habis itu gue juga nggak tahu kenapa kok dia minta tolongnya ke gue gitu, kenapa nggak ke temen-temennya yang lain gitu, kenapa nggak ke keluarganya gitu. Sebetulnya gue kasihan juga sih sama keluarganya, gara-gara gue nagih utang secara online, karena busuknya Gio ini tuh banyak sekali, nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwanda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya CEO, pengusaha, orang kiung riuk, nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah, sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja gue bohong atau enggak. Nah, kedua, fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta, dan nggak tahu bodoh atau bagaimana, gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti stop kasus Sinte-nya itu ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan, belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio, pacar Sarwenda yang Bolambung, itu yang nggak akan ada, nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya, karena stop di Polda Metro. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia jadinya rehab atau bagaimana. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia ada penghasilan samsek gitu. Cari nama keluarganya, tidak sekaya itu, dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya, tolong ya, nggak, mendingan kalian, kalau kalian cinta sama Bio ya udah kalian bikin sumbangan deh, rebukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. In this economy I need that money. Terus kenapa sih gue bisa kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah satu teman seorang laki-laki ya, dan bukan 1-2 orang, bahkan temen yang paling deket banget sama gue itu sampai di DM sama Gio untuk menjadi kucingnya. Tapi temenku ini, sahabatku ini tidak mau, karena dia itu kelinci bor gitu kan. Karena kalau mau menjadi kucing itu setidaknya harus gedong. Terus pas Gio itu viral sama Sarwenda yang Bolambung itu ya, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba IG gue tuh di unfollow, walaupun gue nggak pernah follow dia sih, cuma agak aneh aja. Dan beberapa teman-teman Ege yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan dia yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan di unfollow sama Desma, Gitar,
Nah ini yang dia ketangkep terus dia kabur lewat tangga darurat. Ini pengakuannya si Gio sendiri, si kucing ini ya, saat gue samperin dia ke Polda Metro Jaya di depan bapak polisi. Mengerti? Aku kerja lagi dulu ya, banyak pekerjaan di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seperti itu ya guys ya. Aku udah gajian. Aku nggak bisa berkata-kata, aku nggak bisa. Berarti kalau kenal itu 2019, bukan kenal sih ya, aku rasa kayaknya ini Dokcin Artin ya. Kayaknya si CEO ini memang ngefans sih, siapalah nggak ngefans sama Niki waktu masa-masa jayanya huru hara, ya kan? Pastilah, apalagi kalau modelan kayak si CEO ini mah kan salah satu anak-anak metropolitan lah kita sebut, ya kan? Apalagi waktu dia masih 5-6 tahun lebih muda, masih single gitu kan. Dia pasti adrenalin anak-anak Jakarta Selatan ya pasti tahulah NM gitu. Cuma NM ya sekali lagi karena banyak yang salah paham di video Dokcin sebelumnya. Bukan NM yang nge-unfollow CEO. Sampai NM-nya juga komen kan. Jadi NM itu tidak pernah nge-follow back. Tidak pernah nge-follow back. Dia sendiri yang huru hara sendiri si CEO. Dia sendiri yang nge-follow, dia sendiri yang unfollow. Setelah sama si SW, sekarang gue pertanyaannya kenapa? Ya, kok bisa lu nge-unfollow NM pas lu sama SW? Kan nggak ada hubungannya. Kalau logika ya, karena kan aku rasa gua nggak tahu apakah skemanya selain yang ditagih itu ya. Cuma Dokcin melihat bahwa karena si SW ini kan otomatis akan menghempaskan teman-temannya Koko RO juga, ya dong. Ketika jadian sama si SW ini di sekitaran ketika mereka belum cermai atau udah mau cermai gitu kan, otomatis kan NM ini kan adalah temen yang super dekatnya Koko RO. Mungkin itu yang salah satu menjadi agenda utama juga gitu, diminta aku rasa gitu kan. Dan pada saat itu mungkin nurut-nurut aja kali si SW apa si CEO ini kata gua mah. Ya kan karena kan dinikmatin 200 juta. Ternyata tabirnya itu. Ya untuk NM keluarin terus aja ya Kak ya. Apa yang mau coba di buka-buka tipis-tipis biar nggak selesai langsung begitu, nggak langsung begitu cepat selesai. Jadi kita butuh nih ya, terus saja sampai nanti ada sidang untuk apa pokok perkara udah dimulai baru kita berhentiin. Bisa-bisanya angka kalian kalau ada bisnis kalau menyentuh angka 200 juta jangan ya. Kalau ada nyentuh angka-angka 200 juta gua saranin lebih baik lu batalin. Ngeri karma saya, angka 200 juta sekarang tuh merupakan sebuah polemik kalau menurut gue mah. Menurut gue ya. Ya, kalau NM biasanya polanya slowly but sure ya. And then what else ya? Sebenarnya kalau kayak Bapak Minola juga belum. Bapak Minola sih masih menyuarakan masalah tentang pembayaran anak sekolahnya ya, kalau aku lihat ya. Jadi masih memberikan edukasi di hal itu, karena kan yang menjadi